Selamat pagi Sobat Delima yang dikasihi Kristus. Renungan harian untuk hari ini Selasa 2 Mei 2023 itu tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Sahabat Delima yang dikasihi Kristus, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, dalam bukunya Mengikut Yesus, menuliskan pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan ini layak untuk kita kontemplasi pada pagi hari ini. Apakah perbedaan antara para murid dan orang kafir? Kemudian, di manakah letak kekristenan itu? Menariknya, melalui buku ini juga, Dietrich Bonhoeffer menjawab pertanyaan itu, dan dia menuliskan bahwa kekristenan itu luar biasa. Dan keluarbiasaan daripada kekristenan itu adalah verison atau kelimpahan kasih yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan menurutnya ini harus kelihatan di dalam kehidupan orang percaya. Namun pertanyaannya pada saat ini, kasih yang seperti apakah yang Yesus inginkan kita hidupi dalam kehidupan kita? Sahabat Delima, kata-kata Kristus dalam nas hari ini merupakan pengajaran yang amat dikagumi, namun juga tidak disukai oleh kebanyakan orang, karena sangat bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang di dunia ini kepada musuh-musuhnya. Kristus mengajar kita untuk mengasihi secara totalitas kepada sesama. Saat kebanyakan orang di dunia ini menuntut balas ketika dia disakiti, ketika dia dicurangi, atau dihukum, Kristus mengajak kita untuk mencintai mereka. Bahkan dia mengajak kita untuk mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Saudara-saudara terkasih, tentu bukan hal yang mudah untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah barang tentu kita akan berhadapan dengan ego kita sendiri. Dan ego kita sendiri ini cenderung bertolak belakang dengan permintaan Kristus. Ego kita mengarahkan kita untuk menuntut balas atas perbuatan-perbuatan orang lain kepada kita. Namun dalam kondisi seperti inilah, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Ia mendoakan orang-orang yang menganiaya Dia. Bagi orang-orang kebanyakan mungkin ini terlihat sebagai sebuah kebodohan. Namun sesungguhnya, sikap seperti itulah harus nyata, kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kasih yang kita pahami dan kita hidupi pada saat ini cenderung seperti orang kebanyakan, maka dia mengatakan kita tidak jauh beda dengan para pemungut cukai. Pemungut cukai dalam praktek pekerjaannya dianggap sebagai pengkhianat negara dan agama, dan pekerjaannya mereka dianggap najis. Mereka juga mengasihi orang yang mengasihinya. Apa beda kita dengan mereka? Jadi saudara-saudara, pada saat ini marilah kita hidup berbeda. Kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kasihi juga orang yang membencimu, kasihi juga orang yang menyakiti hatimu. Inilah tawaran Tuhan untuk kita, untuk hidup berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Maukah kita menerima tawaran itu? Saat ini kita disapa dan diminta dan diajak, mari terima tawaran ini dan hidup dalam totalitas kasih kepada siapapun itu, yang saudara kasihi atau yang membenci saudara, musuh saudara, kasihilah secara totalitas. Karena dengan demikian, sebagaimana pasal 5 secara umum dari Injil Matius, kita masuk menjadi kategori orang yang berbahagia. Amin.